Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Setelah kita mempelajari tentang air, kemudian bejana, maka seseorang sebelum dia berwudu, dia buang hajat terlebih dahulu. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui istinja dan istijmar dan adab-adab buang hajat, adab-adab yang berkaitan dengannya. Istinja adalah membersihkan apa yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, dengan air. Adapun istijmar adalah mengusap apa yang keluar dari dua jalan dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang mubah, dan dapat membersihkannya, seperti batu, tisu, dan semisalnya. Atau ketika buang hajat menggunakan salah satunya, sudah mencukupi. Karena hal tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fa yastanji bil ma'." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk tempat buang hajat, lalu aku dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit berisi air dan tongkat pendek. Lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain yang berkaitan dengan istijmar, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Bila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya dia membersihkan diri dengan 3 batu, karena ia sudah cukup baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dan menggabungkan keduanya, yaitu dengan melakukan istinja dan istijmar, itu lebih utama. Dan istijmar tidak boleh kurang dari 3 usapan. Sebagaimana hadis dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nahana ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar wa an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin." Beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, beristinja kurang dari 3 batu, dan beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Hadis riwayat Muslim. Adapun adab-adab dalam buang hajat, dalam beristinja dan beristijmar, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa-apa yang diharamkan ketika buang hajat. Pertama, menghadap kiblat atau membelakanginya tanpa penghalang, tanpa ada batas. Ini sebagaimana hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul qa'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Bila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kemudian Abu Ayyub berkata, kami datang ke Syam, lalu kami melihat banyak WC dibangun menghadap kiblat, maka kami berpaling darinya, menghadap ke arah lain dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu di sini lokasi atau posisi Madinah berada di utara kota Makkah, yang mana kiblat ketika berada di kota Madinah adalah ke arah selatan. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan saat buang hajat untuk menghadap ke timur atau ke barat. Akan tetapi terdapat hadis bahwasanya Nabi SAW pernah buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Raqaitu ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah wa mustaqbil Syam." Ibnu Umar berkata, aku pernah menaiki rumah Hafsah dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya
membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kita mendengar dua hadis di atas, sekilas dua hadis tersebut bertentangan. Akan tetapi terdapat hadis yang lain yang menjelaskan maksud dari dua hadis tersebut, yaitu hadis dari Marwan al-Asfar. Beliau berkata, "Ra'aitu Ibnu Umar anakha rahilatahu mustaqbil al-qiblah, thumma jalasa yabulu ilaiha. Faqultu, ya Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha? Qala bala, innama nuhiya an dhalika fil fadha. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس." Kata beliau, aku melihat Ibnu Umar menambatkan kendaraan untanya menghadap kiblat. Kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya. Maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang? Dia menjawab, iya benar. Akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila dilakukan di tempat terbuka. Sehingga bila antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, yang menghalangimu, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Abu Daud. Maka seseorang yang buang hajat di dalam bangunan tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi yang lebih utama adalah tidak melakukannya sekalipun di dalam ruangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.